Hubungan Indonesia dengan Vatikan sudah terjalin lama semenjak era Presiden Soekarno. Negeri ini bahkan menjadi negara Eropa pertama yang mengakui Indonesia. Indonesia bersama Vatikan sendiri ingin membantu Palestina keluar dari masalah rumitnya. Bahkan kedua negara selalu lantang dalam membela nasib negeri para nabi. Luar biasa. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Oke. Prabowo semakin gila, Lur. Kali ini Bapak Prabowo menggandeng Vatikan yang terkenal oleh kekristenannya membela Muslim di Palestina untuk menyerang Israel dan juga menyudutkan Amerika. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung aja kita cek video sama-sama, Lur. Cek it out. Jasa besar Vatikan untuk Indonesia. Indonesia memiliki hubungan yang dekat dengan berbagai negara di dunia. Salah satunya terlihat dari kedekatan Nusantara dengan Vatikan. Kedua negara religius ini ternyata sudah menjalin kerjasama harmonis sejak lama. Tepatnya sejak era Soekarno dan Vatikan masih dipimpin oleh Paus Pius XII. Siapa sangka negara terkecil di dunia ini ternyata punya jasa yang besar kepada Indonesia. Luar biasa ya. Usut Vatikan jadi negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan tanah air. Sejarah ini, proklamasi keberadaan Indonesia di komunitas internasional masih belum dianggap banyak negara. Hingga akhirnya pada 6 Juli 1947, Vatikan mengakui hak bangsa Nusantara. Dukungan politik ini pun sangat berarti bagi perjuangan Indonesia. Apalagi mengingat Vatikan punya pengaruh besar dalam bidang agama dan diplomasi global. Iya. Terbukti langkah politik negara yang terletak di kota Roma ini diikuti oleh yang lainnya. Sebut saja Yunani dan Italia jadi bangsa benua biru lainnya yang mengakui kedaulatan Indonesia. Semenjak itu, negeri Zamrud Khatulistiwa punya tempat khusus di panggung internasional. Terbukti Indonesia akhirnya resmi masuk ke PBB pada 28 September 1950. Dukungan besar Vatikan ini pun ternyata bukan tanpa alasan sama sekali. Negara yang penduduknya 100% Katolik ini memiliki banyak persamaan prinsip dengan Indonesia. Antara lain, kedua negara sama-sama mendukung terciptanya perdamaian dunia. Lalu juga menolak ateisme dan turut mempromosikan kerukunan antar umat beragama. Sebut saja saat Paus Fransiskus marah besar ketika Islam dikatakan sebagai agama yang menyukai kekerasan. Saya kira tidak benar mengidentifikasi Islam dengan kekerasan. Ini tidak benar dan ini tidak tepat. Saya tidak suka jika ada yang membahas kekerasan Islam, ungkap Paus Fransiskus dilansir dari Reuters. Sama-sama mendukung Palestina. Ini yang luar biasa, Lur ya. Hubungan positif yang terjalin antara Indonesia dan Vatikan pun sejatinya dihiasi dengan kesamaan pandangan keduanya. Layaknya Indonesia, tahta suci juga aktif mendukung kemerdekaan Palestina. Dukungan tersebut diwujudkan negeri Katolik tersebut dengan pernyataan tegas Menteri Luar Negeri mereka yang menyatakan bahwa rakyat Palestina berhak hidup di tanahnya sendiri. Penduduk Palestina harus tetap tinggal di tanahnya. Ini adalah salah satu poin mendasar tahta suci. Kami menolak deportasi rakyat Gaza, ujar Pietro Parolin selaku Menteri Luar Negeri Vatikan. Semua dunia sekarang ya menolak itu ya. Pemimpin tertinggi tahta suci Paus Fransiskus juga kerap bersolidaritas terkait Palestina. Bahkan pemimpin umat Katolik ini secara tegas mengkonfrontasi Israel secara langsung. Kita sama sekali tidak bisa menerima pengeboman Israel terhadap warga sipil atau anak-anak mati kedinginan karena rumah sakit hancur atau jaringan energi suatu negara terkena dampaknya, ujar Sri Paus. Dilansir dari La Stampa, Paus Fransiskus juga meminta semua pihak untuk menyelidiki kejahatan perang yang dilakukan oleh negeri Zionis. Harus tuh. Beliau menyebut apa yang terjadi di Gaza sebagai genosida. Kita harus menyelidiki dengan seksama untuk menilai apakah ini sesuai dengan definisi teknis genosida yang dirumuskan oleh para ahli hukum dan organisasi internasional, ujar Paus Fransiskus. Gak heran jika sikap pemimpin tertinggi umat Katolik itu sering dibanding-bandingkan dengan pemikiran Prabowo Subianto, sebab keduanya memiliki pandangan serupa terkait Palestina. Pada forum World Government Summit, Presiden Prabowo kembali menunjukkan komitmennya terkait hak rakyat negeri para nabi. Gaza sudah cukup menderita. Sekarang saatnya membangun kembali rumah-rumah, membuka kembali sekolah-sekolah, dan memulihkan keadaan, ujar Ketua Umum Gerindra tersebut. Luar biasa, Lur ya. Vatikan adalah salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia lebih dulu, Lur ya. Dan juga prinsip-prinsip dasar dari Indonesia dan juga Vatikan ternyata sama, Lur. Tidak inginnya ada penjajahan di muka bumi ini. Dan juga Vatikan adalah satu
negara yang mayoritas Kristen, tapi dia mau mendukung Palestina yang Islam lur ya. Bahkan ketua dari negara Vatikan ini sendiri tidak mau dan tidak setuju kalau misalnya Islam itu adalah negara atau suatu agama yang kejam lur ya. Dia karena memang di ajaran Kristen itu hampir-hampir mirip dengan ajaran kita, karena memang Nabi Isa yang diutus oleh Allah untuk mengislamkan semua orang di dunia lur ya, dan pelajarannya pun hampir sama dengan Islam. Mereka tidak ingin adanya peperangan, tidak ingin adanya genosida, dan juga tidak ingin adanya penjajahan di muka bumi ini. Itu sama dengan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia dipegang Bapak Prabowo, semua dijalankan, dan Vatikan alhamdulillahnya mendukung lur ya. Walaupun kita beda agama, tapi penjajahan di muka bumi ini tidak harus ada lur ya, harus dihapuskan. Itu sangat luar biasa lur. Kita lanjut. Hubungan baik Indonesia Vatikan. Ya. Itu udah terjadi lama lur ya hubungan ini. Hubungan antara Indonesia dan Vatikan sudah terjalin baik sejak lama. Buktinya delegasi Vatikan menjejakkan kakinya ke tanah air pada 1947. Ditambah lagi Soekarno juga menjadi inisiator hubungan Indonesia dan tahta suci Vatikan. Kedua negara makin mesra dengan pemberian medali kehormatan Sri Paus kepada Bung Karno. Buktinya sang proklamator mendapat 3 medali kehormatan dari Sri Paus. Gak heran penghargaan ini bikin negara mayoritas Katolik seperti Irlandia iri dengan prestasi Bung Karno. Sri Paus selaku pemimpin tertinggi Vatikan juga kedapatan beberapa kali mengunjungi bumi Nusantara. Salah satunya ketika Yohanes Paulus II melawat ke Indonesia pada tahun 1989. Teranyar ada Paus Fransiskus yang baru-baru ini melawat pada September lalu. Gak heran kunjungan Sri Paus ke tanah air ini memperlihatkan mesranya hubungan kedua negara. Iya ya, sangat dekat ya. Indonesia Vatikan diyakini akan semakin mesra di era Prabowo Subianto. Pasti. Bagaimana tidak, Prabowo dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan toleran dengan semua umat beragama. Uniknya, Paus Fransiskus jadi salah satu pihak yang menyambut ke Presiden Prabowo paling awal. Luar biasa. Sri Paus dari Argentina ini bersalaman dengan RI1 sambil mengucapkan selamat. Saya mengucapkan salam hangat kepada Presiden terpilih untuk masa tugas pelayanan Anda yang membawa buah untuk Indonesia. Ucap Sri Paus kepada Prabowo. Sri Paus bahkan mendoakan Indonesia semakin berjaya di era Presiden Prabowo Subianto. Amin, amin. Semoga Tuhan memberkati Indonesia dengan perdamaian demi masa depan penuh harapan. Tuhan memberkati Anda sekalian. Tutup Sri Paus. Tanggapan media asing. Iya, ternyata memang sudah terjalin sangat lama lur ya. Bahkan turun-menurun dari kepemimpinan Vatikan udah sangatlah dekat dengan Indonesia. Di pemimpinan Bapak Jokowi pun, di pemimpinan Bapak Prabowo, bahkan di kepemimpinan Bapak Prabowo yang baru, pemimpin dari Vatikan ini paling pertama yang mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo dan mendoakan semoga Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi dan juga menjadi negara yang damai ke depannya. Itu sangatlah doa yang luar biasa dari orang-orang di luar negeri sana untuk Bapak Prabowo lur ya. Karena memang kita tahu sendiri Bapak Prabowo adalah orang yang terkenal dermawan dan juga tidak sombong lur ya. Dan prinsip-prinsip dasar Indonesia yang tidak ingin ada penjajahan di muka bumi ini benar-benar dijalankan oleh Bapak Prabowo. Sehingga pemimpin dari Vatikan ini sangatlah bangga dan juga sangatlah mendukung Bapak Prabowo lur ya. Luar biasa. Kita lanjut. Kedekatan Indonesia dan Vatikan juga mendapat sorotan media asing. Mereka kagum dengan Nusantara yang mayoritas beragama Islam menjalin hubungan dekat dengan pusat umat Katolik dunia. Salah satunya datang dari media America Magazine asal Amerika Serikat. Media negeri Paman Sam ini kagum dengan Indonesia yang mau mengundang Sri Paus ke Nusantara. Indonesia berharap Paus Fransiskus berkunjung karena Sri Paus berkomitmen memperkuat toleransi antar umat beragama, khususnya antara umat Islam dan umat Katolik. Lapor kanal berita tersebut. Sorotan lainnya datang dari media ternama yakni Associated Press. Dalam Hampir laporan, semua ya. kanal berita asal Amerika ini menyebut Paus Fransiskus sangat kagum dengan bumi Nusantara. Fransiskus mencintai gerakan kerukunan antar agama dan tidak ada simbol toleransi beragama yang lebih baik. Di awal lawatannya selain terowongan persahabatan yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dengan Katedral Katolik di Jakarta. Lapor AP News. Sorotan lainnya datang dari media Jerman yakni Deutsche Welle. Bagaimana tidak, DW menyebut Indonesia salah satu negara penting bagi Vatikan di Asia.
Di Indonesia, negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, Fransiskus menekankan pentingnya dialog antar agama dan hidup berdampingan secara damai. Ia memuji upaya Indonesia dalam membina kerukunan di antara berbagai komunitas etnis, bahasa, dan agama. Lapor Dewe. Gak heran media lokal Vatikan terpukau dengan sambutan meriah warga Indonesia kepada Paus Fransiskus. Sri Paus disambut oleh Presiden Joko Widodo. Kerumunan anak-anak Indonesia yang mengibarkan bendera Vatikan dan Indonesia, serta beberapa anggota pasukan pengamanan Presiden. Lapor Vatikan News. Luar biasa Lur ya. Semakin erat hubungan Indonesia dan juga Vatikan, apalagi memang di Indonesia pun banyak ya agama Kristen Katolik, dan juga kita hidup berdampingan dan sangatlah harmonis, tidak ada istilahnya perbedaan agama di Indonesia ini. Dan juga pemimpin dari Vatikan ini sangatlah bangga Lur dengan itu, karena memang Indonesia adalah bangsa yang tidak mengenal agama. Selama itu orang Indonesia tetap orang Indonesia Lur ya. Tidak adanya perbedaan antara Kristen dan juga agama Katolik, Kristen atau Hindu, Buddha, Islam, semua sama di Indonesia. Selama punya KTP Indonesia, itu adalah orang Indonesia. Luar biasa banget Lur ya. Oke, kita dukung terus rencana-rencana terbaik dari Bapak Prabowo. Semoga Indonesia kedepannya menjadi lebih baik lagi. Sekian reaction dari gue kali ini Lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.